Ya, dan untuk mengetahui kondisi terkini Dua di warga Wuhan, Indonesia Tiongkok, yang sudah ada Rio positif Alfi, terinfeksi seorang mahasiswa Dalam corona pernyataan yang resmi berada di WHO, Wuhan, setelah virus corona ditetapkan dapat sebagai berkembang pandemi dengan oleh dalam Virus proses Corona penelitian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, kami akan membahas tentang salah satu masalah kesehatan penyakit menular, yaitu COVID-19. Sebelum itu, perkenalkan kami dari kelompok 4 yang terdiri dari Amalia Mardiah, Abdul Ghaffar Rukmadi, Nurul Fasha Faisal, dan Nur Azizatul Islamiyah. Pembahasan materi dalam video ini terdiri dari definisi COVID-19, epidemiologi COVID-19, penularan COVID-19, gejala COVID-19, serta cara pengobatan dan pencegahan COVID-19. Baik, di sini saya akan membahas sedikit tentang definisi COVID-19 dan epidemiologi COVID-19. Apa itu COVID-19? COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh coronavirus yang baru ditemukan. Virus baru ini pertama kali ditemukan di Wuhan, Tiongkok, pada bulan Desember 2019. COVID-19 sekarang menjadi sebuah pandemi yang terjadi di banyak negara di seluruh dunia. COVID-19, virus corona atau Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2 adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Virus corona dapat menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. Epidemiologi COVID-19 telah ditetapkan sebagai pandemi global pada tanggal 11 Maret 2020 oleh WHO. Secara global, kasus COVID-19 pertama kali ditemukan pada Desember 2019 di Wuhan, China. Sampai tanggal 29 September 2021, total kasus terkonfirmasi secara global ialah 232.636.622 kasus. Di Indonesia, kasus terkonfirmasi COVID-19 pertama di Indonesia dilaporkan pada tanggal 2 Maret 2020 dengan jumlah pasien 2 orang. Sampai tanggal 29 September 2021 terdapat 4.213.411 kasus di Indonesia. Bisa kita lihat pada peta sebaran COVID-19 di dunia, dapat kita simpulkan bahwa terdapat beberapa negara yang berada pada rentang 500.000 sampai 1 juta kasus per minggunya. Di antaranya Inggris Raya, Kuba, Suriname, Lituania, Serbia, dan Mongolia. Selain itu, terdapat beberapa negara dengan rentang 0 sampai 500 kasus per minggu. Di antaranya Cina, Nigeria, Madagaskar, Tanzania, Chad, dan Kamerun. Selanjutnya, peta sebaran kasus di Indonesia per provinsi. Berdasarkan peta sebaran ini, dapat kita simpulkan bahwa Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat memiliki jumlah kasus tertinggi, dan juga Gorontalo dengan jumlah kasus terendah di antara 34 provinsi yang ada di Indonesia. Selanjutnya, dapat kita lihat statistik perkembangan kasus per hari, grafik gabungan, kasus meninggal, kasus sembuh, dan kasus terkonfirmasi. Berdasarkan data tersebut, dapat kita simpulkan bahwa kasus terkonfirmasi tertinggi terjadi pada tanggal 15 Juli 2021 dengan total 56.757 kasus. Dan kasus sembuh tertinggi terjadi pada tanggal 6 Agustus 2021 dengan total 48.832 kasus. Serta kasus meninggal tertinggi terjadi pada tanggal 27 Juli 2021 dengan total 2.069 kasus. Selain itu, dapat kita lihat grafik kasus terkonfirmasi semakin menurun tiap harinya. Ini menandakan vaksinasi dan protokol kesehatan masih dijalankan dengan baik. Dan selanjutnya, mortalitas. Kematian akibat COVID-19 dapat dikaitkan dengan kondisi Acute Respiratory Distress Syndrome yang disingkat ARDS atau shock sepsis. Hingga tanggal 29 September 2021, mortalitas akibat COVID-19 secara global
mencapai 4.762.089 kasus. Sedangkan di Indonesia, angka kematian akibat COVID-19 hingga 29 September 2021 sekitar 141.826 kasus. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan terkait definisi dan epidemiologi COVID-19. Ya, selanjutnya cara penularan COVID-19. Bagaimana sih cara penularan virus COVID-19? Peningkatan jumlah pasien yang terinfeksi disebabkan oleh bagaimana cara virus tersebut menyebar. Melansir dari WHO, virus COVID-19 dapat menyebar melalui beberapa cara berikut ini. Yang pertama, melalui droplet. Droplet adalah cairan atau percikan air yang keluar dari saluran pernapasan ketika seseorang batuk maupun bersin. Risiko penularan virus COVID-19 melalui droplet akan meningkat secara drastis apabila seseorang tidak mengenakan masker. Namun ternyata, droplet tidak hanya sebatas cairan yang dikeluarkan ketika bersin atau batuk, melainkan juga ketika berbicara, bernyanyi, maupun tertawa. Melalui kontak fisik. Kontak fisik seperti berjabat tangan adalah salah satu media penularan COVID-19. Karena kita tidak pernah tahu ada berapa banyak kuman, virus maupun bakteri di tangan kita dan lawan bicara. Makanya, sebisa mungkin hindari kontak fisik secara langsung. Nah, kalau kamu bingung, coba untuk mengganti model jabat tangan dengan gerakan namaste, yaitu gerakan mengatup kedua tangan di dada yang kerap digunakan saat melakukan olahraga yoga. Selanjutnya, melalui permukaan yang terkontaminasi. Penularan virus COVID-19 bisa terjadi saat seseorang menyentuh barang yang mungkin saja sudah terkontaminasi oleh droplet orang lain. Lalu, virus tersebut berpindah ke hidung, mulut atau mata dari sentuhan barang yang terkontaminasi. Inilah alasan pentingnya kita harus rajin mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir setelah melakukan aktivitas apapun, termasuk menyentuh barang meski hanya sebentar saja. Jika sedang dalam perjalanan, alangkah baiknya kamu mempersiapkan hand sanitizer dengan kandungan alkohol minimal 60% dan tisu basah khusus untuk membunuh kuman, bakteri, serta virus di tangan. Jangan lupa membawa disinfektan untuk membersihkan barang yang kamu bawa ya. Selanjutnya, ruangan yang ventilasinya buruk. Ruangan tertutup dengan ventilasi yang kurang baik menjadi tempat nyaman untuk penyebaran virus. Virus COVID-19 dapat menyebar secara cepat apabila seseorang terlalu lama berada di dalam ruangan dengan ventilasi yang buruk. Maka dari itu, bukalah jendela ruangan dan biarkan udara segar memenuhi ruangan untuk mengurangi risiko penularan. Dan yang terakhir, tempat ramai. Menghindari tempat ramai menjadi satu dari sekian banyak upaya yang bisa dilakukan untuk mengurangi penularan. Tempat yang dipenuhi oleh orang-orang berisiko tinggi karena dapat memungkinkan terjadinya sentuhan fisik atau droplet yang berterbangan. Menjaga jarak minimal 1 meter adalah langkah pencegahan yang bisa kamu lakukan ketika sedang berada dalam situasi yang ramai. Sini saya akan menjelaskan apa saja mekanisme dan gejala dari COVID-19. Baik, yang pertama, saya akan menjelaskan apa mekanisme dari COVID-19 ini. COVID diawali dengan interaksi protein spike virus dengan sel manusia. Setelah memasuki sel, encoding genom akan terjadi dan memfasilitasi ekspresi gen yang membantu adaptasi virus SARS-CoV-2 atau Severe Acute Respiratory Syndrome virus corona 2 pada inang. Rekombinasi pertukaran gen, insersi gen, atau delesi akan menyebabkan perubahan genom yang menyebabkan outbreak di kemudian hari. Adapun peran reseptor ACE2 yaitu SARS-CoV-2 menggunakan reseptor angiotensin converting enzyme
H2 yang ditemukan pada traktus respiratorius bawah manusia dan enterosit usus kecil sebagai reseptor masuk. Glycoprotein spike virus melekat pada reseptor ACE2 pada permukaan sel manusia. Subunit S1 memiliki fungsi sebagai pengatur reseptor binding domain, sedangkan subunit S2 memiliki fungsi dalam fusi membran antara sel virus dan sel inang. Yang kedua, replikasi virus di dalam sel. Setelah terjadi fusi membran, RNA virus akan dikeluarkan dalam sitoplasma sel inang. RNA virus akan mentranslasikan poliprotein PP1A dan PP1AB dan membentuk replication atau transcription complex. Selanjutnya, RTC akan mereplikasi dan menyintesis subgenomik RNA yang mengodekan pembentukan protein struktural dan tambahan. Gabungan retikulum endoplasma, badan Golgi, genomik RNA, protein nukleokapsid, dan glikoprotein envelope akan membentuk badan partikel virus. Virion kemudian akan berfusi ke membran plasma dan dikeluarkan dari sel-sel yang terinfeksi melalui eksositosis. Yang ketiga, penyebaran virus ke seluruh organ. Virus-virus yang dikeluarkan kemudian akan menginfeksi sel ginjal, hati, intestinal, dan limfosit T, dan traktus respiratorius bawah, yang kemudian menyebabkan gejala pada pasien. Gejala dan tanda COVID terutama berupa infeksi saluran napas, tetapi dapat juga menyebabkan di saluran pencernaan seperti diare, mual dan muntah, jantung seperti miokarditis, saraf seperti anosmia, bahkan stroke, serta mata dan kulit. Nah, selanjutnya apa saja gejala yang ditimbulkan dari COVID-19? Gejala awal infeksi virus corona atau COVID-19 ini bisa menyerupai gejala flu, yaitu demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Setelah itu, gejala dapat hilang dan sembuh atau malah memberat. Penderita dengan gejala yang berat bisa mengalami demam tinggi, batuk berdahak, bahkan berdarah, sesak napas, dan nyeri dada. Gejala-gejala tersebut muncul ketika tubuh bereaksi melawan virus corona. Secara umum, ada 3 gejala umum yang bisa menandakan seseorang terinfeksi virus corona, yaitu demam, suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius, batuk kering, dan sesak napas. Ada juga beberapa gejala lain yang bisa muncul pada infeksi virus corona meskipun lebih jarang, yaitu diare, sakit kepala, konjungtivitis, hilangnya kemampuan mengecap rasa, hilangnya kemampuan untuk mencium bau atau anosmia, dan ruam di kulit. Selanjutnya, kita harus tahu bagaimana sih cara pengobatan dan pencegahan COVID-19. Pengobatan COVID-19 dapat dilakukan dengan isolasi mandiri. Setelah terpapar ke orang yang terinfeksi COVID-19, lakukan tindakan berikut. Pertama, hubungi penyedia layanan kesehatan atau hotline COVID-19 untuk mendapatkan informasi terkait tempat dan waktu untuk menjalani tes. Kedua, taati prosedur pelacakan kontak untuk menghentikan penyebaran virus. Ketiga, jika tes tidak tersedia, tetaplah di rumah dan jangan lakukan kontak dengan orang lain selama 14 hari. Keempat, selama masa karantina, jangan pergi ke kantor, sekolah, atau tempat-tempat umum. Mintalah seseorang untuk mencukupi kebutuhan Anda. Kelima, jaga jarak minimal 1 meter dari orang lain, termasuk anggota keluarga Anda. Keenam, kenakan masker medis untuk melindungi orang lain, termasuk jika ketika Anda perlu meminta perawatan medis. Ketujuh, cuci tangan Anda secara rutin. Kedelapan, gunakan ruangan yang terpisah dari anggota keluarga lain. Dan jika tidak memungkinkan, selalu kenakan masker medis. Kesembilan, pastikan ventilasi ruangan selalu baik. Kesepuluh, jika menggunakan kamar bersama orang lain, beri jarak antar tempat tidur minimal 1 meter. Ke-11, amati diri Anda sendiri apakah ada gejala apapun selama 14 hari. Ke-12, segera hubungi penyedia layanan kesehatan jika Anda mengalami salah satu tanda bahaya berikut: sulit bernapas,
sulit berbicara atau bergerak, bingung, atau merasakan nyeri di dada. Ke-13, tetaplah positif dengan terus berinteraksi dengan orang-orang terdekat melalui telepon atau internet dan dengan berolahraga di rumah. Kemudian, dengan melakukan terapi medis. Ilmuwan dari seluruh dunia tengah berupaya menemukan dan mengembangkan obat untuk COVID-19. Perawatan pendukung yang optimal meliputi pemberian oksigen bagi pasien yang sakit parah dan berisiko mengalami sakit parah, serta alat bantu pernapasan canggih seperti ventilator bagi pasien yang sakit kritis. Dexamethasone adalah kortikosteroid yang dapat membantu mengurangi durasi penggunaan ventilator dan menyelamatkan nyawa pasien yang sakit parah dan kritis. WHO tidak merekomendasikan perawatan mandiri dengan obat apapun, termasuk antibiotik, sebagai pencegahan atau pengobatan untuk COVID-19. Kemudian, cara mencegah penularan virus COVID-19. Yang pertama, disiplin mengikuti protokol kesehatan yang sudah ada. Kedua, selalu cuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer. Ketiga, gunakan masker setiap keluar rumah. Keempat, hindari berjabat tangan dengan orang lain. Kelima, jaga jarak dengan orang lain minimal 1,5 meter. Keenam, hindari keramaian. Jika tidak ada keperluan, tetap di rumah saja. Ayo bersama-sama menekan penularan COVID-19. It's the time to be united. Let's fight with Corona. Demikian pemaparan materi tentang COVID-19 dari kelompok kami. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.